Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Gilang Negara dari Go Home. Pagi ini kita akan berdiskusi tentang cara memulai perencanaan interior ruangan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini beberapa waktu lalu. Terima kasih dan jaga kesehatan. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini, silahkan like dan subscribe channel Go Home. Karena channel ini nantinya akan berisi tentang informasi seputar dunia konstruksi dan properti. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang pertama, langkah-langkah memulai perencanaan interior ruangan. Yang kedua, klasifikasi interior ruangan. Yang ketiga, material dan jenis dari masing-masing klasifikasi tersebut. Yang keempat, kami akan mencoba membantu teman-teman mengaplikasikan langkah-langkah tersebut ke dalam interior rumah. Yang kelima, penutup dan saran. Jangan lupa nanti di akhir episode ada tips dari kami yang pastinya akan membantu meningkatkan suasana hangat di interior Anda. Saksikan sampai habis ya. Kalau teman-teman belum terbayang saat ini, desain seperti apa sih yang teman-teman inginkan, itu tidak masalah. Jadi ketika kita melihat referensi di website atau di media sosial, perlahan berjalannya waktu itu akan menemukan yang teman-teman inginkan. Misalnya, kita cari interior dengan nuansa minimalis Jepang ataupun dengan nuansa etnik kedaerahan di Indonesia seperti nuansa Bali atau nuansa Jawa. Nanti ada lagi interior yang bernuansa industrial ataupun bernuansa modern, kontemporer. Seiring berjalannya waktu, nanti teman-teman akan mengerucut dan terbayang apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Selanjutnya, apa sih yang dicari? Ya, teman-teman harus mencari gambar-gambar interior rumah, gambar-gambar interior kamar yang kira-kira sesuai dengan ukuran rumah atau ukuran ruangan teman-teman di rumah. Keseluruhan image dan gambar-gambar yang teman-teman kumpulkan dari referensi dari internet tadi biasanya disebut look and feel. Itu adalah bagaimana suasana ruangan dan warna ruangan yang ingin kita capai pada ruangan dan rumah kita. Dari ruang kosong yang akan kita jadikan sebagai ruang keluarga dan ruang makan, itu nanti kita akan pilih misalnya mau dimasukin sofa, mau dimasukin meja makan, kursi makan berapa, gitu. Setelah itu, biasanya pada proyek besar, kita akan menyusun material board. Material board sendiri adalah sebuah papan yang berisi material dan atau foto-foto dari furniture yang ingin kita masukkan ke dalam ruangan kita. Dari material tersebut, kita akan melihat bagaimana sih kecocokan satu furniture, warnanya, bentuknya dengan furniture lain. Misalnya, di material board dalam ruangan tersebut ada pelapis lantai. Kita gunakan vinil, motif kayu. Kita akan melihat apakah di atasnya cocok dengan sofa yang sudah kita pilih, termasuk warnanya juga dan bentuknya. Material board ini juga berfungsi sebagai sebuah rekapan tentang apa saja furniture dan material yang ingin kita masukkan ke dalam interior ruangan. Nantinya di masa depan, misalnya kita ingin mengganti sofanya saja, ya udah kita ambil gambar sofa dari material board tersebut, kita ganti dengan sofa lain. Kita bisa melihat dan menilai apakah cocok dengan bagian lain yang sudah kita tentukan sebelumnya. Material board juga berfungsi sebagai bahan diskusi kita dengan pasangan, dengan orang tua gitu ya. Apakah mereka bisa menerima dengan usulan kita, warna yang kita desain, dan sebagainya. Terakhir, sesuaikan dengan budget yang Anda punya. Dari list yang kita buat sebelumnya, sebaiknya ada beberapa kolom sebagai opsi atau pilihan lain ketika opsi pertama pilihan kita itu tidak ada atau misalnya harganya terlalu mahal. Kita akan bisa memilih dari opsi-opsi tersebut, memilih furniture yang optimal yang akan kita beli.
Beli sebagian dulu juga tidak masalah. Misalnya kita hanya punya budget taruh 10 juta gitu ya. Kita akan pilih prioritas apa saja sih yang ingin kita adakan. Nanti di kemudian hari kita bisa melanjutkan dan melengkapi furniture yang kita inginkan sesuai dengan desain kita sebelumnya. Berikutnya kita akan membahas klasifikasi interior ruangan. Jadi interior adalah bagian dalam sebuah gedung atau rumah dan atau susunan perabotan atau furniture yang ada di dalam ruangan tersebut. Sebagai masyarakat awam, mudahnya kita bagi saja interior ke dalam 3 bagian. Jadi kalau ruangan adalah sebuah kotak, ada bagian bawah, yaitu biasanya lantai, ada bagian dinding di keempat sisinya, dan ada bagian atap yang biasanya dibatasi oleh plafon atau ceiling. Pada proyek besar, interior dibedakan menjadi furniture, fixture, and equipment, atau biasanya disebut FF&E, bisa kita bedakan lagi. Misalnya furniture. Furniture ada yang disebut fixed furniture, yaitu furniture yang kita tempelkan atau kita rekatkan ke dinding. Atau satu lagi ada loose furniture, yaitu furniture yang lepasan, biasanya seperti meja, sofa, kursi, dan lain-lainnya. Fixture adalah peralatan atau perlengkapan yang menempel pada lantai, pada dinding, dan pada plafon. Sebagai contoh, misalnya adalah saklar, stop kontak yang menempel pada dinding. Atau dalam kamar mandi misalnya ada shower head, ada toilet, ada wastafel, dan lainnya. Terakhir, equipment. Apa sih equipment? Biasanya adalah peralatan atau perlengkapan yang tidak menempel kepada 3 bidang tersebut. Misalnya TV dan kulkas atau alat-alat elektronik lainnya. Dari klasifikasi tersebut, kita akan bahas satu persatu. Kita akan coba breakdown masing-masing klasifikasi. Misalnya, lantai. Ada apa aja sih interior di lantai? Oke. Kategori lantai itu sendiri ada lantai basah atau lantai kering, ada area indoor atau area outdoor, ada lantai yang harus licin atau lantai yang harus keset atau kasar. Yang perlu diperhatikan adalah material lantai, pola lantai, tekstur, dan warna lantai itu sendiri. Contoh material lantai biasanya kita mau mencoba memasukkan interior tersebut. Ruang keluarga kita mau masukkan pakai lantai keramik, homogeneous style, batu alam, batu buatan, vinil, batu putih, kayu alami, kayu sintetis, dan banyak banget macamnya. Itu kita sesuaikan dengan interior secara keseluruhan. Yang kedua adalah dinding. Apa aja sih yang perlu diperhatikan? Dinding itu terkait dengan disiplin lain, yaitu arsitektur. Di sana ada pintu, ada jendela, dan lainnya. Yang perlu diperhatikan ketika kita memasukkan interior dinding adalah looks and feel seperti apa yang ingin kita capai. Misalnya kita ingin suasana ruangan hangat, kita memasukkan dinding kayu sebagai partisi dan sebagai penghias ruangan. Kita juga mesti memperhatikan jenis material itu sendiri. Ketika kita menambahkan tembok yang sementara, kita bisa memasukkan dinding partisi gypsum gitu. Sama seperti lantai, dinding ini juga bisa terdiri dari bermacam-macam material. Misalnya aja bambu, gypsum, kaca, cermin, vinir kayu, dan ataupun kayu utuh. Ada bagian dinding yang terkait sama arsitektur, contohnya jendela. Ketika merencanakan interior, jendela itu harus kita tutup dengan gorden. Pilihan gorden juga bermacam-macam. Misalnya di bagian jendela ada vitras atau sheer tipis berwarna putih atau berwarna cerah. Itu fungsinya untuk menghalangi pandangan dari luar ke dalam interior. Di balik sheer, kita akan tambahkan blackout atau dim out. Fungsinya adalah untuk mengurangi cahaya masuk dari luar yang masuk ke dalam ruangan. Ataupun kita bisa menggunakan roller blinds. Roller blinds juga banyak macamnya.
dari fabrik, ataupun dari kayu. Di dalam interior ruang biasanya ada bagian atas. Normalnya bagian atas itu kita sebut plafon atau ceiling. Material ceiling itu bermacam-macam. Kita bisa menambahkan gypsum ataupun material kayu. Bentuknya juga bermacam-macam. Misalnya mau plafon yang lurus ataupun mau ada plafon yang berbentuk drop ceiling. Jadi ada bagian tertentu yang lebih atas atau lebih bawah. Kita bisa menyesuaikan bentuk dan warna dengan fungsi ruang. Misalnya kamar tidur mau kita bikin lebih nuansa hangat, kita bisa bentuk plafon tersebut menggunakan material kayu dengan bentuk yang segitiga seperti atap. Selanjutnya kita akan masuk ke FF&E atau Furniture, Fixture, dan Equipment. Kita ambil satu contoh, misalnya bagaimana sih merencanakan sofa. Sofa ada yang 1 seat, 2 seat, 3 seat, sofa pojok, sofa bed, dan banyak lainnya. Di sebuah benda sofa itu ada beberapa bagian, misalnya kaki sofa, tempat duduk sofa dan tempat senderan sofa, dan juga tempat meletakkan tangan, biasanya kita sebut arm. Dari satu benda, kita akan menentukan bagaimana warna, bagaimana bahan kainnya, atau biasa disebut fabrik. Misalnya, fabrik sendiri bermacam-macam. Ada yang dari kulit, dari katun, dari kulit sintetis, dari rotan, nilon, polyester, dan banyak lainnya. Nanti selanjutnya kita akan menentukan warnanya. Ada sofa yang inginnya berwarna pastel, berwarna natural, berwarna putih. Juga nanti kita akan mendesain bagian arm atau tangannya. Bagian arm sofa itu bermacam-macam, bisa dari metal, bisa dari kayu, ataupun bisa menjadi satu bagian sofa secara keseluruhan yang akan ditutupi oleh fabrik sofa. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin merencanakan perencanaan rumah ataupun ruangan, dan semoga juga bermanfaat bagi teman-teman yang bergerak di bidang konstruksi dan properti. Wassalam dan terima kasih.